Terima kasih sahabat Excellent, Anda masih bersama kami di Excellent Business Owner. Bagaimana perbincangan kami dengan Pak Suwandi Tasmadi? Mari kita ikuti perbincangan selanjutnya. Pak Suwandi, tadi kita sudah mendengar di cerita Bapak bahwa Bapak mengenyam pendidikan itu bidang komputer, sedangkan sekarang bisnis Bapak tuh bergeraknya bidang kimia gitu ya Pak. Nah, bagaimana tuh yang dua bidang yang berbeda kok Bapak bisa sampai menjalankan bisnis itu di bidang yang berbeda tapi bisa sukses sampai sekarang ini nih Pak? Boleh dibagi kepada sahabat Excellent Pak? Iya, jadi kalau ada istilah MBA, kalau saya namanya istilahnya BBE. Apa tuh Pak? Business by Accident. Waduh, business by accident. Iya, jadi sebenarnya saya dulu sempat ya, zamannya saya dulu kan kuliah di komputer accounting, terus saya mulai bekerja ya dari bisnis sesuai dengan bidang saya, kerja di komputer akuntansi ya, jadi bekerja di komputer, terus urusan accounting. Oke. Selama 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. 3-4 tahun saya bekerja di satu perusahaan farmasi cukup besar di Indonesia. Kemudian sampai satu titik saya merasa bahwa sebenarnya passion saya bukan di sini, di bidang ini. Passion saya adalah menjadi seorang sales. Oh gitu. Saya nggak cocok jadi seorang accounting. Accounting. Iya, karena waktu itu saya mengikuti satu seminar yang diberikan oleh perusahaan. Waktu itu saya masih ingat judulnya adalah apa ya waktu itu? Seminar dari kantor gitu dari ya, Pak, kantor ya? Itu judulnya apa, born to be free atau apalah, jadi seperti itu. Jadi seakan-akan kita dikasih tahu bahwa sebenarnya kita itu lahir itu ya, itu dari keluarga apapun latar belakang kita, setelah kita dewasa itu kita harus punya pilihan sendiri. Kita punya pilihan sendiri, apapun pilihan kita itu tergantung dari passion kita. Jadi akhirnya saya merasa saya passionnya adalah di marketing, di sales. Nah, akhirnya saya keluar. Pada waktu itu jenjang karir saya lagi naik-naiknya itu di perusahaannya. Sesuai dengan background pendidikan Bapak betul, ya? Jadi karirnya lagi naik-naiknya, terus saya memutuskan untuk keluar. Nah, atasan saya, manajer saya, sampai direkturnya pun nggak kasih waktu itu. Sampai dia bilang, udah deh kamu mau naik gaji berapa kali lipat saya kasih. Cuma karena saya waktu itu sudah sampai satu step bahwa saya memutuskan untuk berpindah profesi jadi sales, passion saya bukan di bidang accounting. Ya. Akhirnya saya merasa oke, saya harus pindah jadi sales. Dan saya keluar, kemudian saya mulailah dari sales, dari nol lagi. Dari nol lagi, gaji saya juga turun lagi dari nol gitu kan, mulai dari nol lagi, belajar lagi dari nol, karena kan dulu kuliah juga bukan sales bidangnya. Iya, benar. Jadi belajar sales tuh kayak gimana, akhirnya saya juga mulai dari nol. Nah, kemudian saya bekerja di perusahaan kimia. Pertama kali, perusahaan luar negeri, perusahaan asing, perusahaan Korea. Terus kemudian dari situ saya pindah ke perusahaan kimia juga, tapi yang trading di domestik. Tadi kan yang perusahaan asing. Ini perusahaan lokal. Nah, waktu bekerja selama berapa tahun di perusahaan lokal ini, ya saya tetap menurut asas hidup saya yang saya diajarkan oleh orang tua saya adalah bahwa hidup itu bekerja itu adalah merupakan tanggung jawab. Kita harus bekerja dengan bertanggung jawab, mengutamakan kejujuran. Nah, dengan itu saya bekerja dan karir saya juga sudah mulai naik. Nah, suatu ketika saya ada satu kisah. Jadi saya dapat customer ya. Customernya ini nggak pernah beli dari kita. Terus dia telepon ke kantor. Kebetulan saya yang angkat telepon. Nah, kemudian dia bilang saya mau beli barang ini. Saya bilang ada. Bapak perlu berapa? Dan dia waktu itu kelihatannya dia belinya cukup banyak ya. Cukup banyak. Terus saya bilang, oke Pak, nanti saya kasih penawaran harga. Nah, udah kayak kasih penawaran harga. Terus,
Pas saya cek ternyata kita punya barang, karena kan barangnya semua import. Oh, oke. Nah, jadi barangnya itu ternyata telat masuk dari import itu. Sedangkan orang ini dia butuhnya cepet. Ya kan? Akhirnya pusing kan? Waduh, gimana nyarinya nih? Akhirnya bos bilang, udah deh kamu coba cari di luar, beli di luar ada nggak? Gitu. Nah, saya akhirnya carilah ke customer saya yang biasa, tanya, kamu biasa kalau beli, selain beli dari saya, beli dari siapa lagi? Nah, terus mereka kasih tahu berapa supplier. Akhirnya saya hubungi supplier itu. Nah, salah satu supplier yang saya hubungi itu dia kemudian menawarkan. Dia bilang, oke, saya ada barang, harganya segini. Nah, kemudian saya pikir, oke Pak, saya tawarin dulu, ya kan? Jadi saya nawarin ke customernya. Itu ternyata dari perusahaan itu menentukan satu margin. Ada margin tertentu. Harus ada margin tertentu. Sedangkan yang karena kita belinya dari lewat tangan kedua, ya kan? Jadi itu kan margin jadi kecil, ya kan? Sehingga dari perusahaan itu mengatakan, wah ini kayaknya nggak bisa. Ada dua pilihan buat kamu, harganya dinaikkan harga jualnya atau minta suppliernya turunin harga lagi. Karena kita punya cost kan 6% untuk kantor. Jadi kalau kurang dari 6% rugi, ngapain jualan? Akhirnya saya pikir ya udah deh, saya coba nawarkan ke customernya, gimana? Apakah boleh nggak naikin harga? Dia bilang nggak bisa. Terus saya balik ke suppliernya minta turunin harga, dia juga bilang nggak bisa. Waduh, kejepit ya Pak di tengah-tengah. kejepit. Saya juga bingung. Aduh gimana ya? Akhirnya saya mikir memutuskan satu keputusan. Saya bilang, oke deh, ini ordernya kita lepas. Kemudian saya telepon customernya, saya bilang sorry, ini ordernya kita nggak bisa penuhi karena barang kita sendiri belum masuk. Sedangkan kalau kita beli dari luar, itu harganya kita minta Bapak adjust, Bapak juga nggak bisa. Ya udah, kita lepas order ini. Bapak silakan beli tempat lain. Nah, jadi sudah kebetulan itu terjadi. Nah, seminggu kemudian supplier yang sudah kita mau deal itu, dia telepon saya, dia bilang, Pak, ini kemarin yang you mau beli itu jadi nggak? Saya bilang, waduh, nggak bisa Pak, habis Bapak saya suruh kurangin, Bapak nggak mau. Iya, saya juga kan, you tahu modalnya, saya kan import sendiri, you juga import sendiri, tahu lah modalnya berapa katanya. Itu udah best price katanya. Kok kurangin lagi, untung saya udah nggak mencukupi gitu kan. Jadi saya bilang, oke, gini deh Pak, itu ordernya sudah saya lepas. Karena dari perusahaan juga menentukan satu persentase untuk profit. Jadi saya bilang itu saya lepas karena Bapak nggak mau kurangin, dia nggak mau naikin. Jadi ya udah saya lepas aja. Terus suppliernya bilang, gini deh, kamu kan nggak usah pusing katanya. Saya kasih kamu solusi. Kamu beli directin sama saya langsung ke customer aja, nggak usah lewat kantor. Oh gitu. Ya, jadi dia karena bilang gitu. Waktu itu kalau saya hitung-hitung ya, saya directin nggak lewat kantor. Langsung dari supplier tersebut ya Pak ya? Itu saya untungnya gede. Besar pasti ya. Besar. Karena nggak usah bagi kantor kan, masuk bener. kantong pribadi. Ya kan? Cuman karena saya punya prinsip dari kecil seperti itu, dari orang tua, bahwa saya harus bekerja atas dasar kejujuran, saya menolak. Saya bilang, enggak Pak, saya nggak bisa. Saya bilang, saya tetap harus lewat kantor. Nah, udah gitu, udah lewat. Nah, selang berapa minggu kemudian orang telepon saya lagi, Pak, mau minta ketemu. Saya bilang, mau ketemu mau ngapain? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja, makan siang, katanya kita sharing-sharing, katanya gitu. Saya pikir, ya udahlah, tambah teman baru kan. Iya, udah, saya akhirnya ketemu, makan. Terus dia dari itu setelah tidak sengaja dia menawarkan, bagaimana kalau kita kerjasama aja? Saya kan udah ada umur, gitu loh. Nah, saya juga menjalankan perusahaan ini udah cukup lama, nggak gitu berkembang. Nah, saya melihat kamu cukup punya integritas, punya kejujuran. Nah, karena itu kejadian yang tadi itu. Ya, jadi dia bilang, bagaimana kalau kita kerjasama? Saya kasih kamu saham di perusahaan saya. Gitu. Jadi kita mulai kerjasama. Saya bilang, saya nggak punya uang Pak. Saya kan sekarang sales. Ya kan, sedangkan kalau mau bisnis kimia itu tidak cukup uang 1M, 2M itu nggak cukup. Ya harus puluhan M baru bisa berjalan. Gitu. Jadi saya bilang uang sebesar itu saya nggak ada saat ini. Saya bilang, oh nggak apa-apa katanya, yuk saya kasih modal saham kosong aja. Yang penting yuk yang jalanin bisnis. Jadi di situ titik awal yang mungkin ya Pak ya. Dan yang itu tadi model kejujuran. Betul. Nah bagaimana kelanjutannya sampai Bapak bisa lanjut ke bisnisnya? Kita break dulu ya Pak ya. Boleh. Sahabat Excellence, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Suwandi yang semakin seru,
Kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.